Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Joko. Selaku dosen pengampu mata kuliah material sensor, saya Auranisa Anwari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya terkait topik hubungan karakteristik material terhadap kinerja sensor dalam aplikasi sistem instrumentasi untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester ganjil. Untuk case base yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini, yaitu sensor dalam sistem pemantauan jarak pada mobil otonom. Jadi, kendaraan otonom itu sendiri adalah sebuah inovasi dalam bidang transportasi yang memungkinkan kendaraan untuk beroperasi secara mandiri tanpa campur tangan manusia. Jadi, kendaraan otonom ini eh, bekerja tanpa kendali dari manusia. Teknologi ini memanfaatkan kombinasi berbagai sistem canggih seperti sensor, sistem komunikasi data, dan sistem navigasi otomatis. Jadi beberapa sensor yang digunakan pada kendaraan otonom itu diantaranya lidar, radar, sensor ultrasonik, dan lainnya. Untuk sensor yang saya pilih pada case base kali ini adalah lidar, karena sensor lidar ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya itu kemampuannya menghasilkan data dengan resolusi tinggi dan akurasi yang baik, bahkan dalam kondisi pencahayaan yang minim atau malam hari. Jadi, LiDAR atau Light Detection and Ranging adalah teknologi sensor yang digunakan untuk mengukur jarak dan memetakan lingkungan sekitar dalam bentuk tiga dimensi. Dengan menggunakan sinar laser, prinsip kerja LiDAR didasarkan pada pengiriman sinyal cahaya laser ke suatu objek dan menghitung waktu yang dibutuhkan oleh cahaya tersebut untuk dipantulkan kembali ke sensor. Dengan mengukur waktu tempuh sinyal laser tersebut, jarak antara sensor dan objek dapat ditentukan secara akurat. Pada kendaraan otonom sendiri, sensor lidar ini berperan penting dalam mendeteksi objek di sekitar kendaraan, seperti kendaraan lain, pejalan kaki, rambu lalu lintas, serta hambatan di jalan. Jadi, sensor lidar ini memungkinkan untuk mengenali objek-objek yang ada di sekitar kendaraan. Sensor ini mampu memindai lingkungan secara real-time dan menghasilkan point cloud, yaitu representasi data dalam bentuk titik-titik tiga dimensi yang membentuk gambaran lingkungan secara akurat. Data ini kemudian diproses menggunakan algoritma pemrosesan citra dan kecerdasan buatan untuk mengenali objek, memperkirakan jarak, serta memprediksi pergerakan objek di sekitar kendaraan. Jadi selain dapat mendeteksi ke benda-benda yang ada di sekitar kendaraan, sensor lidar ini juga dapat memprediksi pergerakan dari objek-objek di sekitar kendaraan. Berikut merupakan diagram fasa dari fungsi sistem kendaraan otonom yang menggunakan sensor lidar, di mana untuk input yang digunakan yaitu marka jalan atau penanda jalan, di mana marka jalan ini yang akan dideteksi oleh sensor lidar. Kemudian setelah input masuk, maka akan diproses di sistem pelacakan marka untuk perwarupa kendaraan otonom berbasis lidar, yang kemudian nantinya akan ada output kecepatan dan arah gerak kendaraan. Jadi dari input yang masuk yaitu penanda jalan, yang kemudian akan dideteksi oleh sensor lidar, dan hasil dari deteksi tersebut akan menentukan kecepatan dan arah dari gerak kendaraan. Selanjutnya untuk steering control dari sistem kendaraan otonom yang menggunakan sensor lidar. Yang pertama, jarak antara marka kanan dan marka kiri, yaitu di mana pada pengujian ini penanda yang digunakan adalah penanda pada bagian kanan dan bagian kiri yang menjadi input. Kemudian akan diproses pada sistem pelacakan marka jalan berbasis lidar yang akan diarahkan pada motor servo dan motor DC pada kendaraan otonom, yang nantinya akan mempengaruhi arah dan kecepatan dari kendaraan otonom tersebut. Selain itu, ada feedback control dari lidar yang akan menentukan apakah sistem ini berjalan dengan baik atau tidak. Untuk material yang digunakan pada
sensor lidar ada beberapa material yang biasanya digunakan seperti silikon dioksida, alumina oksida, dan germanium. Untuk material yang saya pilih untuk dibahas pada presentasi kali ini yaitu material alumina oksida atau Al2O3 yang memiliki sejumlah kelebihan yang menjadikannya pilihan unggul untuk komponen dalam sistem lidar. Yang pertama yaitu memiliki keunggulan stabilitas thermal, di mana alumina oksida ini memiliki titik leleh yang cukup tinggi, sehingga tidak akan mempengaruhi hasil deteksi dari sensor jika terkena panas yang berlebih. Selain itu, alumina oksida ini juga tahan terhadap paus karena dia memiliki kekuatan mekanik yang besar dan kekerasan yang tinggi. Selain itu, alumina oksida juga inert secara kimia, di mana alumina oksida tidak mudah bereaksi dengan bahan kimia sehingga ia tidak mudah korosi. Dan terakhir yaitu keunggulannya adalah transparansi optik yang tinggi, di mana ini sangat diperlukan pada sensor lidar karena tidak akan mempengaruhi hasil deteksi yang dilakukan oleh sensor lidar, di mana cahaya yang ditangkap kembali oleh sensor lidar tidak akan terdistorsi. Untuk pemrosesan sinyal, terdapat dua tahapan pada pemrosesan sinyal pada sensor lidar yang menggunakan material alumina oksida. Yang pertama itu ada tahapan pengolahan awal, dan yang kedua ada pengolahan lanjutan. Di mana pada pengolahan awal yang pertama ada noise filtering, yaitu proses yang bertujuan untuk menghilangkan gangguan atau noise yang muncul pada data hasil pemantulan sinyal laser. Selanjutnya ada intensity normalization, yaitu tahap ini menormalkan intensitas pantulan sinyal dari objek yang terdeteksi oleh lidar, karena intensitas pantulan dapat bervariasi tergantung jarak objek, sudut pantulan, dan sifat permukaan. Normalisasi diperlukan agar data lebih konsisten dan terkalibrasi. Selanjutnya ada dynamic range adjustment, yaitu proses yang menyesuaikan rentang dinamis dari data pantulan sinyal sehingga perbedaan antara objek terang dan gelap dapat diolah dengan lebih baik. Hal ini dapat memastikan detail dari objek dengan intensitas rendah atau tinggi terhadap deteksi dan yang dapat dideteksi dan dianalisis nantinya. Pada tahap yang kedua yaitu pengolahan lanjutan, di mana yang pertama ada point cloud denoising, yaitu data lidar diolah dalam bentuk point cloud atau kumpulan titik 3D. Proses denoising bertujuan untuk menghapus titik-titik yang tidak relevan atau error akibat noise, sehingga data yang akan diberikan akurat dan presisi. Selanjutnya ada surface segmentation, yaitu proses ini membagi data point cloud menjadi segmen-segmen permukaan berdasarkan karakteristik geometrisnya. Yang terakhir ada feature extraction, yaitu tahap yang mengekstraksi fitur-fitur penting dari point cloud seperti bentuk objek, ukuran, atau posisi relatif. Data fitur ini digunakan untuk identifikasi objek, pemetaan, dan pengambilan keputusan dalam sistem kendaraan otonom. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.